Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun berada. Kita kembali membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 38 ayat 14 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikirku asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Dari ayat-ayat ini kita mendapatkan pembelajaran yang penting. Yang pertama, kita tahu bahwa banyak orang yang suka dan banyak orang juga yang tidak suka dengan diri kita. Dimanapun kita berada, bisa saja ada situasi yang seperti itu. Ada orang yang berteman, bersahabat dengan kita, tapi juga ada orang-orang yang tidak suka, tidak senang, tidak cocok dengan kita. Hal itu wajar karena kita memang ada di tengah komunitas yang berdosa. Kita pun orang berdosa, sehingga kita tidak perlu merasa sendirian situasi yang kita hadapi saat ini. Yang kedua, kita perlu dan harus sejujurnya mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan salahkan orang lain. Kalau kita mengalami apapun kesulitan atau kesusahan, kita mengakui saja dengan jujur, saya bersalah. Saya berdosa kepada Tuhan. Saya menyesali dan saya mau mohon pengampunan Tuhan. Itulah yang harusnya kita lakukan. Mengakui, menyesali, dan tidak lagi berdosa kepada Tuhan. Pembelajaran yang ketiga ialah meminta belas kasihan Tuhan supaya kita tidak ditinggalkannya. Mengapa? Karena memang Tuhan tidak menyukai orang berdosa, tetapi meminta supaya orang berdosa bertobat. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Apabila kita bisa datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, itu kasih karunia darinya. Dan kita lebih lagi dari itu, kita minta kepada Tuhan supaya kita tidak ditinggalkannya. Hal yang sangat menakutkan kalau ada di tengah-tengah dunia ini, kita ditinggalkan sendirian. Tuhan dapat menghukum kita, tetapi kalau kita minta tolong kepada Tuhan dengan tulus, agar menyelamatkan kita, kita mendapatkan kelegaan. Pembelajaran yang terakhir, yang keempat ialah walaupun ada orang jahat yang membalas kebaikan kita, walaupun kita tahu di sekitar kita banyak orang-orang jahat yang mau mencelakai kita, kita tidak perlu memiliki sikap seperti mereka yang memusuhi kita. Ketika kita mengerjakan dan mengajarkan kebaikan, kita tidak diterima oleh mereka, bahkan mereka berbuat jahat kepada kita, kita tidak perlu membalas kejahatan mereka. Kita serahkan saja kepada Tuhan yang memberikan hidup dan keselamatan kepada kita. Kita kiranya mendapatkan pertolongan dari Tuhan dengan langkah-langkah iman kita, mengaku dosa, kesalahan, dan menyesalinya, memperbaiki diri, dan terus menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan, keselamatan kita, memberikan kepada kita damai sejahtera, berdamai dengan diri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan keadaan apapun. Tetapi kita tidak boleh berdosa karena mau mengejar ambisi berdamai. Namun kita juga tidak boleh mengabaikan damai sejahtera yang membuat kita tenang, kuat menjalani kehidupan ini. Kiranya saudara dan saya semakin mengasihi Tuhan, semakin melihat, menyaksikan, menikmati Tuhan dalam hidup kita,
karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Tuhan bisa menegur kita dengan cara-caranya yang ajaib dan keras atau yang lembut, tetapi itu karena kasih-Nya. Karena kita miliknya, kepunyaannya, umat tebusannya, maka sekali-kali pun tidak akan pernah kita ditinggalkannya. Kita memohon belas kasihan Tuhan untuk tetap setia di dalam kesetiaan Tuhan kepada kita, karena janji